Kami sampaikan bahwa sajian mie ayam pada kesempatan hari ini resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Bakso Wonogiri mendunia, mendunia, mendunia. Guys, lu tahu nggak kenapa bule-bule Australia itu bisa kaya raya? Dan ini semua ada kaitannya dengan pengusaha mie ayam bakso dari Wonogiri. Lah, kok bisa? Itu karena mayoritas penjual mie ayam bakso di Indonesia itu asalnya dari Wonogiri. Dan makanan itu mudah kita temui di mana aja di seluruh Indonesia, terutama di gerobak warna biru. Jadi lu nggak heran kalau banyak orang yang doyan sama yang namanya mie ayam. Yang paling utama udah rasanya enak, yang kedua harganya juga murah. Dan baru-baru ini viral loh di sosial media kalau Wonogiri itu memproklamirkan daerahnya sebagai ibu kota mie ayam dan bakso. Khusus mie ayam sendiri nih, ternyata mie ayam itu masuk dalam daftar 40 makanan terbaik dari Indonesia versi CNN. Wow. Tapi kalian sadar nggak sih, setiap kali kita makan mie ayam nih, kita nyeruput, tapi kok malah Australia yang untung, bukannya Indonesia. Kok bisa? Jadi daripada kalian penasaran terus, mending kalian tonton video ini sampai habis. Let's check this out. Kalau kita lihat sejarahnya nih, kalau kita pertanyakan, emangnya benar mie ayam itu kuliner asli Wonogiri? Sekarang kita ulik dulu nih sekilas nih tentang asal-usul santapan mie yang dikombinasikan dengan sawi, ayam, daun bawang, saus maupun kecap ini. Kita memang nggak punya catatan pasti kapan mie ayam yang bentuknya kita kenal sekarang mulai masuk ke Indonesia, lengkap dengan mangkok gambar ayamnya itu. Tapi menurut buku Multikulturalisme Makanan Indonesia yang ditulis oleh Unisyah Anggreni, dia menyebutkan bahwa pada 1870 pemerintah Hindia Belanda saat itu punya kebijakan bernama politik pintu terbuka di Pulau Jawa. Nah, kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu membuat banyak orang dari Tiongkok dan juga Arab nih datang berbondong-bondong ke Pulau Jawa. Tujuannya satu, membuka peluang bagi pengusaha asing untuk nanemin modalnya di wilayah jajahan Hindia Belanda. Ketika imigran-imigran itu datang, tentunya mereka juga membawa budaya asli mereka masuk ke sini. Dan perlahan-lahan namun pasti masyarakat kita juga mulai mengenal dan mengadaptasinya tentunya. Termasuk juga dalam hal kuliner seperti mie yang ditambahin daging sama sayur. Bahan baku mie ayam adalah bakmi yang dibawa oleh orang-orang Hokkien ke Indonesia. Kata bak sendiri berarti olahan yang mengandung babi. Dan mie artinya ya mie. Awalnya jadi mie itu pasti mengandung daging babi. Tapi sekarang berubah jadi daging ayam. Kenapa bisa gitu? Ya karena kita udah tahu mayoritas warga Indonesia itu beragama Islam. Jadi diharamin makan babi. Dari sanalah terjadi akulturasi budaya di mana minyak dan dagingnya sepenuhnya dari ayam, kaldu ayam. Bukan lagi dari daging babi. Terus mulai kapan sih mie ayam tuh jadi tren? Embrionya kuliner mie ayam ini udah tampak di era 60-an sampai 70-an. Khususnya dari perkawinan budaya bakmi Tionghoa dengan budaya mie di Indonesia. Contohnya seperti bakmi acang. Dia tuh udah jualan mie ayam dari tahun 69 di Jakarta Barat. Harganya dulu cuma Rp50. Lalu dari sana nih penjualan mie ayam kaki lima di tahun 70-an, 72 itu mulai merajalela, mulai menjamur di Jakarta. Dan semakin massal di tahun 80-an. Kenapa bisa makin massal? Karena pada saat itu di Wonogiri itu ada namanya kaum Boro yang punya tradisi merantau sejak era kolonial Hindia Belanda. Terutama tujuannya ke Jakarta. Utamanya ya setelah masa kemerdekaan ya, karena itu menjadi ibu kota kita. Selain itu, Jakarta juga jadi Kenapa? Karena ramai dan dinilai bisa menjadi tempat mengadu nasib bagi banyak orang Indonesia yang baru merdeka pada saat itu. Di lain sisi, pemerintahan Orde Baru nih, dulu tuh Soeharto itu punya namanya program transmigrasi. Jadi dia memaksa banyak warga Wonogiri untuk transmigrasi ke pulau-pulau lain di Indonesia dan semakin menyebarkan kultur mie ayam di Indonesia. Dan di Jakarta sendiri nih, kaum Boro nih yang datang ke Jakarta ini banyak yang lebih memilih bekerja di warung-warung mie punya orang Tionghoa. Di sana mereka belajar gimana caranya teknik-teknik bikin mie dan memanfaatkannya di masa depan untuk jualan mie-nya sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahan baku untuk bikin mie
utamanya itu adalah gandum alias variannya terigu yang protein tinggi. Kenapa? Karena dibutuhkan tekstur yang kenyal dan lentur. Lu nggak mungkin makan mie yang masih keras. Tanaman gandum itu ya sebenarnya bukan nggak bisa sama sekali nih tumbuh di daerah tropis di Indonesia. Sayangnya secara ekonomi gandum ditanam di iklim tropis yang dalam skala masif, ya itu nggak masuk hitung-hitungannya. Gandum lebih cocok ditanam di suhu sejuk, bukan panas lembab. Alasannya, fase krusial gandum, yaitu ketika pembentukan bulir, suhu optimalnya itu sekitar 20-22 derajat Celcius. Apabila suhu harian udah di atas 30 derajat Celcius, hasil pembentukan bulirnya itu bisa turun dan lebih pendek. Di tahun 2012, IPB itu melakukan penelitian. Mereka mencoba menanam gandum di Indonesia. Yang pertama mereka coba di lokasi rendah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang suhunya itu sekitar 29,8 derajat Celcius. Gak masuk, karena tadi sudah dibilang untuk tanaman gandum idealnya itu suhunya ada di sekitar 20-22 derajat Celcius. Berarti nggak masuk nih daerah Bogor. Lalu mereka coba lagi di dataran tinggi Cipanas. Suhunya di sana itu sekitar 20,6 derajat Celcius. Berarti bisa dong kalau di Cipanas. Kan suhunya 20 derajat Celcius. Sesuai nih, ideal. Ya betul. Tapi secara ekonomi, lahan sejuk kayak Cipanas itu juga cocok buat tanaman yang lain. Seperti sayuran, bunga, kentang, dan tanaman-tanaman hortikultura lain yang nilainya lebih tinggi dari gandum. Karena itulah gandum itu menjadi sulit dikembangin secara massal di dataran tinggi Indonesia. Kalau memang dataran tinggi dengan suhu 20 derajat tuh bisa menghasilkan tanaman lain yang value-nya lebih tinggi, kenapa Australia nggak nanam itu aja? Kenapa mereka malah nanam gandum yang katanya value-nya lebih rendah? Ya simpel aja, karena penelitian tadi itu berlaku untuk negara tropis, di mana gandumnya cocoknya cuma bisa ditanam di dataran tinggi. Kalau di Australia, untuk mendapatkan suhu ideal 20 derajat, itu nggak perlu di dataran tinggi. Nah, dari situ udah jelas kan kenapa Indonesia nggak nanam gandum. Dan karena itu juga, Indonesia itu udah lama banget kita itu ketergantungan dengan gandum atau tepung terigu. Bahkan ini sudah sejak tahun 1950. Menurut studi yang dilakukan Pierre van der Eng, dia menyebutkan bahwa pangan seperti tepung gandum, beras, sampai produk pangan lainnya, itu baru mulai masuk ke Nusantara tercinta ini di tahun 1967. Tapi setelah itu, semuanya itu impor produk-produk itu meningkat dengan sangat cepat. Dan pada tahun 70-an, sekitar sepertiga impor gandum dan beras Indonesia itu datang sebagai bantuan dari Amerika Serikat. Selama 2 tahun setelahnya, pabrik penggilingan gandum mulai beroperasi nih di Indonesia. Jadi Indonesia udah ninggalin impor tepung terigu dan beralih langsung impor ke biji gandum digiling sendiri di Indonesia. Udah lumayan nih, jadinya lebih murah. Pinteran dikit lah di sini kita. Dan dalam kurung waktu 1968 sampai 1980 tercatat total impor gandum mencapai 10 juta ton. Fakta sejarah ini bahkan diamini oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Dia mengatakan nih bahwa fakta sejarah itu Amerika pernah memberi bantuan pangan buat Indonesia itu nggak boleh kita lupain, nggak boleh kita hapus dari catatan sejarah kita. Terutama hingga kini Indonesia masih belum bisa menghasilkan gandum sendiri. Atau memang ya selamanya didesain agar nggak bisa swasembada gandum. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS periode 2017 sampai 2024, Australia itu masih menduduki peringkat pertama dalam hal ekspor biji gandum dan meslin ke Indonesia. Di posisi kedua sampai kelima itu ada Ukraina, Kanada, Argentina, dan yang terakhir ada Amerika Serikat. Ada 3 faktor utama yang membuat Australia itu jadi pemain utama dalam impor gandum kita. Yang pertama jelas jaraknya dekat ya, dia negara tetangga sehingga tarif logistiknya jauh lebih murah, lebih cepat. Kalau kita bandingin nih dari datengin gandum dari negara-negara Amerika Selatan atau Amerika Utara ya itu udah beda benua. Ongkosnya jelas mahal, waktu pengiriman ya jauh lebih lama. Bukan cuma itu aja, kualitas gandum yang dihasilkan Australia itu ternyata cocok banget sama kita. Terutama industri tepung dan mie di Indonesia. Begitu juga faktor agronomi mereka juga sangat mendukung. Suhunya, curah hujannya,
Wilayah Australia itu cocok banget buat tanam gandum bukan cuman karena tanahnya aja yang subur bro, tapi karena wilayah wet beltnya punya kombinasi iklim yang benar-benar match, yaitu musim tanam sejuk dan cukup basah nih. Kemudian ketika musim panen tiba-tiba cenderung kering. Ini cocok banget kalau buat nanam gandum. Makanya gandum mereka itu udah kualitasnya bagus dan musim tanamnya juga pas. Di tahun 2023, Australia memasok sekitar 4,23 juta ton gandum ke Indonesia atau setara dengan 40% dari total impor gandum nasional. Nilainya itu kalau kita taksir sampai 22,8 triliun rupiah. Di tahun 2024 nih, next year, jumlah impor gandum dari Australia anjlok ke angka 3 juta ton. Tapi tetap aja masih jadi yang tertinggi dibanding Amerika Serikat, Kanada, Bulgaria, Brazil, sampai Rusia. Nilai impornya di tahun itu 2024 itu 14,8 triliun alias turun hampir 8 triliun dibanding tahun sebelumnya. Lalu di 2025 nih volumenya naik lagi ke angka 4,7 juta ton. Nilai impornya ya jelas ikut naik juga sampai 21 triliun. Ya masih rendah kalau dibandingin 2023 yang nilainya 22,8 triliun. Sedangkan untuk data tahun ini baru terangkum sampai Januari April nih, itu udah sampai 1,6 juta ton dengan nilai impor 8,3 triliun. Jadi jelas banget nih ketergantungan kita akan gandumnya Australia itu kelihatan banget 40% bro. Kita harus sadar bahwa ada bahaya yang mengintai nih kalau terlalu bergantung impor gandum. Bukan cuma dari Australia aja ya, dari mana aja. Apa bahayanya? Bayangin aja kalau sewaktu-waktu mereka gagal panen atau ada gangguan pelabuhan, keringan, atau pembatasan ekspor lah, atau tarif macam Donald Trump, atau juga harga gandum dunia melonjak nih karena kondisi geopolitik. Ini jelas mengancam keamanan pangan nasional kita. Kita nggak boleh bergantung keamanan pangan nasional kita ini ke negara lain. Gak boleh, kita harus bisa berdikari. Tapi kita sekarang kembali lagi nih ngomongin produk olahannya gandum, tepung terigu. Atau lebih jauh lagi, yaitu ya tadi yang kita sebutin, mie ayam. Yang banget disukain masyarakat kita. Meskipun produknya tepung terigu ini bukan cuman mie ayam aja tentunya ya. Ada gorengan, itu perlu tepung terigu. Ada mie instan, ya jelas sama-sama mie. Sama-sama perlu tepung terigu. Lalu ada martabak dan kue-kue. Masyarakat kita itu nggak cuman doyan makan mie ayam tok, tapi juga ngonsumsi kudapan yang berbahan baku gandum. Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, dia mengolah data dari Susenas 2019 nih dengan data hampir 840.000 responden. Ketahuan dari situ, survei mereka itu menunjukkan bahwa sekitar 51-80% orang Indonesia makan gorengan tiap hari. Ini udah kayak candu jadi buat orang Indonesia. Apabila kalau ternyata makanan yang sehari-hari aja kita makan rupanya itu bahan dasarnya gandum semua, ya kita mau sampai kapan impor gandum dari luar negeri terus? Apa perlu kita ubah istilah yang udah lumrah nih di masyarakat? Ya, suatu anggapan kalau belum makan nasi itu belum kenyang, nggak dihitung istilahnya. Kita ubah menjadi kalau belum makan olahan tepung, ya itu namanya belum makan, belum kenyang. Masa lu mau sih kita punya mindset seperti itu? Padahal nih, kalau kita terus-terusan impor gandum dari luar negeri, artinya cadangan devisa kita itu bakal terus terancam dan berdampak pada pelemahan rupiah kita. Kalau menurut kalian, kita harusnya bangga nggak kalau Wonogiri itu jadi pusat mie ayam Indonesia? Atau justru kita harusnya malu karena itu artinya kita bakalan terus-menerus diketekin Australia. Tapi emang gue akuin sih mie ayam Wonogiri itu ya emang mantep. Kalau kalian gimana? Cocok gak dengan lidah kalian? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe channel kita kalau belum subscribe. Like dan share video ini. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.